Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala aidan, Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala aidan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'syaral ikhwah, saudaraku sekalian, hadirin yang dimuliakan, dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka pengajian, mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu rumahnya di tempat ini, di Masjid Al-Mujahidin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berkat kepada kita semuanya dengan kehadiran dan dengan baiknya dan seriusnya
apa yang kita dengarkan dari ilmu yang disampaikan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di hari ini yang memberikan materi adalah Ustaz Al-Fadil Abdurrahman Mubarak hafizahullah taala. Namun karena keadaan beliau tidak bisa memberikan materi sebagaimana biasanya di hari ini. Lantas kemudian dalam acara yang tidak direncanakan dan pertemuan dengan beberapa ikhwah, mereka meminta kami yang kebetulan ada dan ingin melanjutkan perjalanan pulang ke daerah kami untuk menggantikan dan memberikan beberapa kalimat nasihat bagi kita semuanya. Karena tanggung jawab tersebut, maka kami duduk di hadapan antum dengan tujuan yang telah kita dengarkan bersama. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena diinginkan di sini nasihat yang bisa mengena dan bisa menjadi pembangun jiwa kaum mukminin, penyemangat jiwa bagi kaum mukminin untuk mengamalkannya, tentunya sangat baik kalau kita mendengarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pula kami minta maaf kalau di sana didapati kekurangan, kekhilafan, wallahul musta'an, dari yang menyampaikan, dari pembicara. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana tadi telah kita dengarkan di dalam khutbatul hajat dari satu ayat dari 3 ayat yang telah kita dengarkan bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tentunya dengan sebenar-benar takwa, dan berucaplah, berkatalah dengan perkataan yang benar pula, perkataan yang baik. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Berkatalah kalian dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala niscaya akan membaikkan amalan-amalan kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mematuhi nabinya dan rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sungguh dia beruntung dengan peruntungan yang amat besar. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kurang lebihnya apa yang kita dengarkan dari terjemahan ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam banyak ayat, memerintahkan kepada kita untuk bertakwa, karena ketakwaan adalah perkara yang besar dan utama bagi setiap orang-orang yang beriman. Karenanya Ar-Rasul salawatullah alaihi wasalamuhu setelah tentunya kita tadi telah mendengarkan ayat-ayat atau di antara ayat yang memerintahkan untuk bertakwa, beliau bahkan mengajarkan kita untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketakwaan. Sebagaimana dalam satu doa beliau yang sering beliau panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka at-tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu ketakwaan, aku meminta kepadamu hidayah, aku meminta kepadamu penjagaan diri ini, dan aku meminta kepadamu kecukupan. Doa tersebut doa yang beliau ajarkan dan sering beliau bermunajat kepada Allah dengannya. Dan yang kita ingin ambil bimbingan beliau di sini adalah permintaan takwa. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa yang juga sudah sering kita dengarkan sebetulnya obat
dan benteng bagi seorang hamba. Di mana dengan ketakwaannya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk penyakit. Baik itu yang menimpa hati ataupun badan. Dan dengan ketakwaan mengobati seorang hamba dari berbagai macam bentuk maasi. Demikian pula benteng baginya dari azab Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja datang kepadanya dengan bentuk azab yang tiba-tiba ataupun yang diakhirkan kelak. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu bagi kita semuanya untuk melazimi ketakwaan. Takwa, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan makna menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat sekemampuan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna tersebut kalau kita mencermatinya, maka kita melihat semua perkara akan kembali padanya. Perintah untuk bertauhid, perintah untuk berpegang di atas sunnah, perintah untuk mengamalkan ibadah, berakhlak dengan akhlak yang mulia, adab dengan adab yang baik, bermuamalah dengan muamalah yang indah, dan seterusnya dari perkara-perkara syariat, kembalinya kepada ketakwaan. Karena at-taqwa sebagaimana tadi kita katakan dengan makna yang ma'ruf, yang tenar dan masyhur di sisi kita, menjalankan sepenuhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang, dengan apa menjalankan semuanya apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sekuat kemampuan kita dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula larangan kepada kesyirikan, larangan kepada bentuk dosa maksiat, atau larangan kepada bid'ah, larangan kepada hawa nafsu, larangan kepada berbagai jenis penyimpangan, penyesatan. Itu kembalinya kepada at-taqwa, sebagaimana tadi juga telah kita dengarkan, yakni meninggalkan segala apa yang dilarang, diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang kalau benar-benar menjalankan ketakwaan, dia serius, dia sungguh-sungguh, tentunya dia akan selamat
selamat dari segala bentuk macam penyimpangan, segala bentuk macam kesesatan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan dia didapati orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalannya. Karena perintah untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam makna takwa tadi, di dalam arti takwa tadi, dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuk amalannya. Baik itu mungkin sekedar dia hanya tersenyum kepada saudaranya. Baik itu mungkin dia hanya sekedar tersenyum kepada saudaranya. Dengan senyumnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah orang yang menjaga dirinya dengan ketakwaan. Terlebih lagi kita pahami bersama, kita yang berada di zaman ini sangat berhajat dan sangat butuh kepada ketakwaan tersebut. Yang telah kita dengarkan itu adalah obat dan merupakan benteng bagi kita. Ketakwaan itu adalah obat dan merupakan benteng bagi kita. Obat dari apa-apa yang bisa membuat kita sakit, baik dalam bentuk badan jasmani ataupun rohani tentunya terlebih lagi, ataupun yang membentengi kita dari segala macam perkara-perkara sampai kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhajat kepada ketakwaan, ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Sehingga kita dengarkan pula dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian sampai meninggal dalam keadaan kecuali kalian berislam. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita katakan, kalau seorang muslim dengan sebenar-benarnya ketakwaannya, maka di zaman ini dia akan selamat. Karena di zaman ini, kita sekedar membicarakan zaman ini karena kita adalah manusia yang berada di zaman ini. Yang kita rasakan berbagai macam kerusakan, berbagai macam fitnah yang melanda, berbagai macam bentuk penyimpangan, berbagai macam bentuk kesesatan, kekufuran, dan seterusnya. Dari apa-apa yang menyelisihi agama Allah dan melawan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau merongrong agama Allah di zaman ini. Maka tentunya kita abna'uz zaman, orang-orang yang berada di zaman ini, dengan kenyataan tersebut, kita perlu menjaga diri kita dari apa-apa yang kita telah dengarkan dari berbagai macam kerusakan tersebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan takwa kita selamat. Dengan takwa kita terhindar dari berbagai macam bentuk kerusakan. Dulu para ulama kita di saat mereka mendapatkan zaman mereka bentuk kerusakan, bentuk fitnah dengan berbagai macam kerusakan yang terjadi di zaman tersebut. Namun tentunya kerusakan yang ada di zaman mereka lebih ringan dengan kerusakan yang ada di zaman kita. Juga mereka mendapatkan berbagai macam bentuk hawa nafsu ataupun hizbiyah yang ada pada zaman tersebut. Berbagai macam bentuk bid'ah yang ada pada zaman tersebut. Dan tentunya apa yang mereka dapatkan tidak lebih jelek dengan apa yang kita dapatkan pada hari ini. Mereka saling berwasiat kepada ketakwaan. Untuk jauh dari segala macam bentuk penyimpangan tersebut, untuk jauh dari segala macam bentuk kesesatan tersebut, mereka watawasau bil haq dengan at-taqwa. Mereka watawasau bis sabar dengan at-taqwa. Mereka saling berwasiat dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Syiar A'lamun Nubala dan yang lainnya oleh para ulama berkaitan dengan biografi Talq ibnu Habib, alim di zamannya, datang kepadanya dari anak-anak zamannya mengeluhkan tentang fitnah yang terjadi di zaman tersebut, yang menimpa kaum muslimin di zaman tersebut. Maka kata beliau, fatfi'uha bittaqwa. Fatfi'uha bittaqwa. Fitnah yang terjadi di zaman ini, kalau kita mau redam, kita mau melenyapkannya, memadamkannya, padamkanlah, redamlah, hilangkanlah dengan ketakwaan. Fatfi'uha bittaqwa. Kalimat yang sederhana, tapi penuh mengandung makna yang besar. Demikian ulama kita, atau di antara ulama kita, Talq ibnu Habib. Dan riwayat Talq ini banyak disebutkan oleh para ulama ketika memberikan solusi keluar daripada fitnah. Keluar daripada fitnah, yaitu dengan takwa. Namun mungkin kita bertanya, kalau dengan makna tadi, apakah kita bisa
keluar daripada fitnah? Maka jawabannya amat jelas, iya. Ketika seorang menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan at-taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan ta'ah, maka dia akan menyedikitkan atau bahkan meninggalkan dari amalan-amalan yang tidak mempunyai faedah dan manfaat bagi dirinya. Dan ketika seseorang memperhatikan dan selalu mencermati dan selalu menjaga dirinya dari berbagai macam bentuk dosa, maka dia tidak mudah terpancing kepada perbuatan yang menyimpang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia terpancing, dia cepat kembali. Dia cepat sadar ketakwaan yang membimbingnya. Kalau dengan makna takwa sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, melaksanakan, menjalankan sepenuhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekuat sekemampuan kita, dan meninggalkan segala macam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan makna ini seorang selamat daripada fitnah. Tapi ada makna yang bagus dan tidak jauh dari makna tersebut, tapi memberikan rincian agar kita terhindar daripada fitnah. Maka mereka pun bertanya kembali kepada Talq ibn Habib, makna takwa yang diinginkan di sini apa ya Talq? Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, yakni kalian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya ilmu, dengan cahaya ilmu, tentunya dengan mengharap semata-mata ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya ilmu pula, dalam rangka menghawatiri diri ini dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna tersebut kalian padamkan api fitnah. Wasiat yang penuh harga, atau wasiat yang sangat berharga dari alim Rabbani ini. Dan nasihat tersebut bukan untuk anak zaman beliau, karena kerusakan yang ada di sana tidaklah sama dengan kerusakan yang ada pada zaman ini. Kerusakan yang ada di sana lebih ringan dengan kerusakan yang ada di zaman ini. Maka kita sangat berhajat terhadap takwa, memadamkan api fitnah yang terjadi, memadamkan cahaya, memadamkan api fitnah yang berkobar dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungi dan kita lihat makna takwa yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Menjalankan sepenuhnya apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Syariatnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Mengikuti nabinya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Menjalankan, menegakkan tauhid, menjalankan dan menegakkan as-sunnah, menjalankan agama Allah dengan benar, lurus,
Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun itu semua tidak mungkin kita bisa jalani. Dan mustahil kita bisa menjalaninya kecuali kita dibawa dengan bimbingan ilmu. Ilmu sangat berperan dalam menjalankan perintah Allah, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan, sunnahkan, atau apa saja yang menjadi syariatnya. Ilmu memiliki peran utama dan peran yang penting. Itulah cahaya Allah, al-ilmu syar'i. Sehingga seorang bisa beribadah sholat yang benar dengan ilmu. Seorang bisa mengerti ini tauhid, ini syirik dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan seorang bisa mengerti ini hak, ini batil dengan ilmu. Seorang bisa mengerti ini sunnah, ini bid'ah dengan ilmu. Tidak mungkin dia bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sebenar-benarnya kalau dia tidak memiliki ilmu. Orang yang tidak memiliki ilmu, jangankan mengajarkan ilmu terhadap dirinya saja, dia tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi orang yang tidak memiliki ilmu itu adalah faqidus syai', tidak memiliki apa-apa. Kita ambil contoh dengan fitnah yang terjadi pada hari ini. Berbagai macam syubhat. Berbagai macam syubhat dalam bentuk syubhat fikriyah. Bentuk pemikiran. Dan berbagai macam bentuk syubhat dengan berbentuk syahwat. Kita tidak bisa memadamkannya. Tidak bisa menghindarinya kecuali dengan ilmu. Cahaya Allah. Kita mengetahui ini salah, ini mungkar, ini hak, ini benar dengan ilmu tersebut. Tentunya semuanya dengan penggalan yang ketiga dari makna takwa, semata-mata dalam rangka mencari keridhaan Allah. Penting penggalan yang ketiga dari perintah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan cahaya Allah dan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba mengharapkan hanya semata-mata ridha Allah, tidak mengharapkan yang lainnya, maka ilmunya akan menjadi manfaat bagi dirinya. Seorang berharap hanya Allah, maka ilmunya akan memiliki barakah bagi diri seorang yang memiliki ilmu tersebut. Tapi kalau dia tidak berharap Allah Subhanahu ada maksud dan tujuan yang lain pada dirinya, maka ilmunya tidak bermanfaat. Alih-alih dia mau menjalankan apa yang diperintahkan Allah, ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya. Bagaimana dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Seperti itu pula meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran, maksiat, dosa. Tentunya dengan cahaya Allah, bimbingan ilmu.
bimbingan ilmu, dan dia meninggalkannya memang semata-mata karena dia takut kepada Allah akan azabnya. Dia takut kepada Allah akan azab Allah yang menimpanya kalau dia menjalankan perkara yang tidak benar tersebut. Tapi kalau dia tidak memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmunya juga tidak memberikan manfaat pada dirinya. Berapa banyak orang yang memiliki ilmu dari ilmu agama tapi tidak membimbingnya. Berapa banyak orang yang memiliki atau orang yang pernah belajar duduk di hadapan guru yang terbilang adalah guru yang bertakwa kepada Allah, tapi karena orang yang belajar ini tidak takut kepada Allah dengan ilmu yang dia pelajari, yang dia dapatkan di hadapan gurunya tersebut, tidak bermanfaat ilmunya. Atau berapa banyak orang yang belajar di hadapan masyayikh, tapi karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak bermanfaat ilmunya. Wallahu a'lam bissawab. Karenanya kita lihat dia menjalani apa yang dilarang. Yang dilarang ini bukanlah sekedar dia menjalankan kesyirikan. Sebagaimana kita dengarkan makna takwa, meninggalkan segala macam bentuk apa yang dilarang. Sehingga kita mendapati kalaupun mungkin dia meninggalkan kesyirikan, dia masuk kepada perbuatan dosa, atau mungkin dia masuk ke dalam perbuatan bid'ah, dia masuk ke dalam penyimpangan, penyelisihan terhadap sunnah, dia masuk terhadap penentangan terhadap sunnah, dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk kemungkaran. Wallahul musta'an. Hidupkanlah takwa dengan makna yang telah kita dengarkan tadi pada diri dan jiwa kita. Di zaman ini kita butuh terhadap ketakwaan, sehingga nasihat takwa bukanlah hanya nasihat yang muncul di lisan, yang didengarkan oleh telinga kita, tapi nasihat takwa adalah nasihat yang muncul dari lisan dengan hati yang dalam membenarkannya, didengarkan oleh telinga kita, dan kita berazam untuk mengamalkannya. Keinginan untuk melaksanakan dan menunaikan ketakwaan yang sebenar-benarnya akan membimbing kita insyaallah ta'ala kepada jalan yang lurus. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berniat dan berkeinginan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala laisa bidzallamin lil abid. Allah tidaklah menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Hambanya yang ingin berbuat baik, Allah akan bimbing. Hambanya yang ingin menjalani ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, terlebih lagi di zaman kita ini, demikian tersamarnya kebatilan. Kebatilan itu dikemas seakan-akan kebenaran. Kebatilan itu dikemas seakan-akan al-haq, dan al-haq itu digambarkan seakan-akan kebatilan. Lantas bagaimana solusi agar kita bisa mengerti itu al-haq dengan sebenar-benarnya?
kebatilan itu dengan sebenar-benarnya, kalaupun dikemas dengan demikian indah, dengan keindahan-keindahan, keelokan demi keelokan, tapi kita paham dan tetap mengerti itu adalah batil, solusinya adalah dengan ketakwaan. Tadi telah kita dengarkan, kalau kita menyibukkan diri kita dengan amalan at-taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan terbimbing. Amalan taqarrub ini kita lakukan karena mengharapkan ridha Allah, dan kita lakukan karena mengetahui bahwa ini amalan taqarrub dengan ilmu. Pekerjaan-pekerjaan sunnah, amalan-amalan sunnah, kalau kita kerjakan, niscaya kita tidak ada waktu untuk memperhatikan yang lainnya. Tentunya dengan tidak meninggalkan kewajiban tentunya. Yaitu kita tidak akan disibukkan dengan amalan-amalan tidak memberikan manfaat. Kita sibuk dengan amalan-amalan taqarrub kepada Allah. Amalan wajib kita kerjakan tentunya, dan kita sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Sungguh wallahi ya ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah, halaftu billah, aku bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka yang terjerumus dan masuk ke dalam kebatilan yang begitu tersamarkan, atau kebanyakan mereka yang menawarkan kebatilan karena mereka menggunakan waktu mereka dengan apa yang tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian lupa, syaitan pandai dan bisa membawa kalian kepada perangkapnya. Fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa min ibadikal mukhlasin. Demi zatmu ya Allah, kata iblis, bukan di hadapan kita, makhluk, bukan di hadapan kita yang menjadi lawannya, tapi di hadapan Khalik, di hadapan penciptanya, pencipta iblis, pencipta alam semesta, yakni Allah. Iblis berani bersumpah di hadapan Allah, demi zatmu ya Allah, saya akan palingkan mereka semua ini dari jalanmu. Saya akan palingkan mereka semua ini, hamba-hambamu, dari jalanmu. Iblis tidak mengecualikan si A, si B, si C, enggak. Semuanya. Lantas dia mengecualikan dengan tidak menyebutkan nama, tapi menyebutkan sifat. Kecuali mereka-mereka yang ikhlas, tidak ingin yang lain kecuali engkau. Hamba-hambamu yang mukhlisin, yang mukhlasin, yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat makna takwa, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu, dan mengharapkan apa? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengorbankan waktunya, mengerahkan waktunya, dia mengerahkan waktunya untuk amalan-amalan taqarrub, dia mengerahkan waktunya untuk amalan-amalan at-ta'ah, dengan berbagai macam bentuknya amalan tersebut, yang besarnya, yang kecilnya, bahkan mungkin yang remeh dipandang matanya, dia sibukkan dalam rangka mengharapkan ridha Allah, dan dia mengetahui amalan itu dengan ilmu yang benar. Wallahi saya katakan, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan selamat daripada segala macam bentuk kerusakan, fitnah syahwat, fitnah dunia, hawa nafsu yang kita dapati pada hari ini. Yang kita dapati hari ini,
Dan salah satunya mungkin kita contohkan, kalau kita sibuk dengan amalan-amalan takwa, kita tidak akan disibukkan dengan Facebook ria. Kita tidak akan disibukkan dengan itu. Kita punya waktu berharga. Kita punya waktu berharga. Yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kemudian nanti. Kita tidak akan gunakan dengan amalan-amalan yang seperti itu. Kalaupun kita katanya mau berdakwah, katanya dan katanya, kita tahu, sebagaimana tadi kita katakan, syaitan pintar menggoda kita. Syaitan juga bisa menggunakan nama dakwah. Syaitan juga bisa menggunakan nama dakwah, ibadah, nama tauhid, nama ikhlas untuk memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita jangan tertipu oleh syaitan. Mungkin pernah kita dengarkan di majelis ini bagaimana cara tipu daya syaitan menggoda anak-anak manusia, sampai kepada cara strategi mereka disibukkan dengan amalan-amalan mubah sehingga meninggalkan amalan-amalan apa yang dianggap itu ibadah. Ketika mereka sibuk dengan amalan mubah, walaupun mubah itu boleh, tapi ketika mereka sibuk di situ, akhirnya mereka melakukan amalan-amalan yang terlarang. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dia disibukkan dengan amalan-amalan taqarrub. Amat benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang azim, Syarhus Sunnah. Sebagaimana maknanya, beliau berkata, seorang apabila meninggalkan satu sunnah, maka dia akan mengerjakan dan dia akan mendatangi satu bid'ah. Satu sunnah yang ditinggalkan akan menyebabkan seseorang mendatangi satu bid'ah yang dia kerjakan diakibatkan meninggalkan satu sunnah tersebut. Dan itu terjadi rahimahullahu ta'ala pada umat ini. Terjadi pada umat ini. Itulah maksud dari perkataan kita tadi. Kita disibukkan dengan amalan-amalan yang tidak bermanfaat, dibawa kepada amalan-amalan yang mungkar. Dan ketika amalan mungkar, tidak ada lagi amalan at-ta'ah yang bisa kita lakukan, karena dengan amalan mungkar tersebut mengikis amalan ketaatan. Mengikis amalan ketaatan. Dan akhirnya waliyadzubillah kita kembali kepada kerusakan. Padamkanlah dengan fitnah. Kalau dia duat, dai, seharusnya dia lebih paham apa itu takwa dan bagaimana cara memadamkannya. Tapi kalau di sana ada dai yang tidak paham bahwasanya ini adalah fitnah atau kerusakan, bahkan mengajak manusia kepada fitnah dan kerusakan tersebut, dai tersebut jauh dari ketakwaan yang dia mendengungkannya, menyerukannya ke hadapan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Demikian
Dan kalau ada dai mengajak manusia kepada perkara-perkara yang menyibukkan, menjauhkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dai ini dai yang meninggalkan ketakwaan. Jadi mad'u dan dai, manusia secara umum, umat secara umum, kembali kepada ketakwaan. Kembali kepada ketakwaan. Takwa yang hakiki. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah berfirman dengan firman-Nya tersebut karena mengetahui hamba-hambanya ada yang mengatakan takwa tapi tidak sebenar-benarnya takwa. Mengetahui di antara hambanya ada yang mengetahui takwa tapi tidak menjalani takwa dengan yang sebenar-benarnya. Maka kita diseru dengan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalimat haqqa tuqatih dalam bahasa Arab kaidahnya memberikan penekanan, penguatan makna takwa dan keinginan perintah takwa tersebut. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan dengan ketakwaan yang kamuflase. Wallahu a'lam bishawab. Fitnah hizbiyah hari ini, firqah dan berbagai macam perpecahan. Kalau kita mau jujur, karena jauhnya daripada ketakwaan. Hizbiyun, orang yang jauh dari ketakwaan. Ahlul ahwa, jauh daripada ketakwaan. Sehingga mereka menyebarkan racunnya, sumumnya kepada umat. Manusia pun tersyubhati dengan racunnya, syubhatnya, sehingga condong kepada mereka. Kenapa demikian mereka umat manusia ini mengikuti hizbiyun dan ahlul ahwa tersebut? Karena jauhnya juga dari apa? Ketakwaan. Jauhnya dari ketakwaan. Pernah ada satu masalah di sebuah ma'had dari ma'had Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disampaikan kepada kami dan beberapa asatid atau duat bahwa di ma'had itu, ini ma'had tempat penuntut ilmu, bukan seperti antum yang bertinggal berpencaran. Kalaupun mungkin ada yang tinggal di ma'had sekarang, alhamdulillah. Tapi maksud kami secara umum, itu terjadi di ma'had yang di situ ada bimbingan ilmu. Tapi di ma'had tersebut, di tempat tersebut, ada orang disibukkan bukan dengan ilmu, bukan dengan haddatsana, bukan dengan rawahu Muslim, rawahu Bukhari, bukan dengan qala Allah, qala Rasuluh, bukan dengan apa yang didapatkan dari ilmu para ulama, dari butunul kitab dan dalam penyampaian para duat, para muallimul khair, bukan. Tapi dia disibukkan dengan masalah-masalah di luar itu. Aneh. Dia di ma'had tempat ilmu, yatarabba, seharusnya dia terbimbing dengan ilmu, malah pembicaranya keluar daripada itu. Kenapa? Karena tidak terbimbing dengan ketakwaan. Dia tidak terbimbing dengan ketakwaan. Ma'had sudah benar, sudah membimbing mereka, tapi orang ini menjauhkan dirinya dengan makna takwa yang sesungguhnya tadi. Dia sibuk menyampaikan kepada si A demikian, kepada si B demikian. Sibuk mengajak manusia kepada syubhat, sibuk mengajak manusia kepada penyakit-penyakit hawa nafsu. Wal iyadzu billah. Kenapa demikian? Padahal dia tinggal di tempat yang baik,
yakni tadi tidak ada takwa, jauhnya dari takwa, atau mungkin dia adalah orang-orang yang memang disusupkan ke dalam ma'had itu untuk merusak dengan beberapa kemungkinan yang lain. Tapi intinya takwa itu mulai lenyap, mulai sirna. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Padamkanlah dengan takwa. Padamkanlah dengan takwa. Kalau itu di ma'had, lah bagaimana kita yang tidak tinggal di ma'had, ya ikhwah? Yang kehidupan kita di subuh hari sudah bergulat atau sudah bergumul atau berkumul dengan saudara-saudara kita yang tidak paham ilmu. Kita dilingkungi dengan lingkungan orang-orang yang notabene bagaimana dunia dan dunianya. Maka perlu kita menjaga diri kita dengan ketakwaan, dengan berbagai macam bentuk fitnah yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Padamkanlah dengan at-taqwa. Dan bagaimana dia mengetahui ini salah, ini batil? Tadi kita tekankan dengan ilmu dan berharap kepada Allah dengan ilmu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap azabnya. Ini kemungkaran saya harus tinggalkan, ini kebatilan, bahaya. Dengan bimbingan ilmu. Yang aneh, wallahul musta'an, aneh. Ada seorang mencoba, atau ada di antara manusia mencoba menggiring manusia untuk menjauhi keterangan-keterangan yang benar. Keterangan-keterangan yang benar. Ketika duat ahli sunnah menyampaikan bahwa ini adalah perkara batil, ini adalah perkara yang menyelisih manhaj, ini adalah perkara yang menyelisih sunnah, ada di antara manusia mengatakan majelis-majelis yang seperti itu enggak usah kita dengarkan. Dengan bentuk kamuflase, majelis itu bukan majelis ilmu. Lihat betapa kebatilan itu dibungkus dengan suatu bentuk kebenaran atau dikemas dengan kemas yang baik atau dihiasi dengan bentuk perhiasan sehingga orang tertarik. Oh ya benar juga ya. Kita kalau sering mengomongkan ini sunnah, ini bid'ah, ini hizbi, ini bukan, kita sibuk nantinya, kita jauh dari ilmu. Subhanallah. Ini yang kita inginkan dan ingin kita katakan tadi. Inilah yang menyelisih takwa. Inilah yang menyelisih takwa. Karena takwa membimbing kita untuk mengerti yang hak itu hak, mengerti yang batil itu batil, untuk mengerti yang hak untuk dilakukan, diamalkan, dan mengerti yang batil untuk ditinggalkan. Ulama membimbing kita dan mengajarkan kita mengerti yang hak dan mengerti yang batil. Di majelis ulama kita diajarkan mengerti mana sunnah, mana bid'ah, mengerti mana sunni, mana hizbi, mengerti mana hak, mana batil di majelis mereka. Bahkan terakhir guru kita yang mulia, ulama, salah seorang alim yang besar, telah berziarah ke tempat kita, Asy-Syaikh Allamah Ubaid Al-Jabiri, setahun yang lalu.
Di majelisnya kita diajarkan, di majelisnya. Kalaupun mungkin tidak di majelis umum, di ikhwah, di Jogja, di kota apa? Di kota Bantul, tapi di majelis beliau, di hadapan duat, diajarkan kepada kita apa itu hak, apa itu batil. Diingatkan kita kepada al-haq dan diingatkan kita kepada kebatilan untuk meninggalkannya. Ditahdzir kita semua terhadap siapa yang perlu ditahdzir, siapa yang perlu diperingatkan. Itu salah seorang alim yang hidup di zaman ini. Dan jangan ditanyakan yang lain, yang tentunya mereka yang hidup dan yang mereka yang telah wafat sebelumnya. Bahkan sangat mengherankannya ikhwah, kalau ada mereka yang pernah duduk di majelis Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, lantas mengatakan tidak perlu kita mentahdzir, tidak perlu kita memberi peringatan kepada umat, tidak perlu kita melakukan pemboikotan dan seterusnya. Sangat aneh. Kayaknya dia tidak mengenal Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, gurunya dan guru kita tentunya semuanya. Di majelis beliau makmur dengan ilmu dan tentunya dengan peringatan. Ilmu dan peringatan. Ilmu mengajak kita kepada menyembah kepada Allah, mengajak kita untuk menegakkan syariat, menegakkan sunnah. Dan peringatan sering, bukan sekali, dua kali, sering, setiap hari. Kalaupun tidak secara khusus, tapi pula di waktu-waktu khusus, di majelis khusus, beliau juga memberikan peringatan kepada siapa yang perlu diberi peringatan. Kami bawa ini karena masalah fitnah sampai kepada permasalahan tadi. Mencoba membawa nama Syekh Muqbil. Ada dai yang mengatakan tadinya tidak perlu kita membicarakan hizbiyah dan seterusnya, sururiyah dan seterusnya. Aneh. Manhajnya siapa yang diikuti? Kalau kalian mengatakan manhaj kalian manhaj as-salafus salih, para ulama itu mengikuti manhaj siapa? Yang mengajarkan kita seperti apa yang tadi kita dengarkan. Apakah mereka menjalani manhaj hizbiyah dan kalianlah yang ahlus sunnah? Atau kebalikannya? Mereka inilah yang mengajarkan kita kepada ketakwaan, membimbing kita kepada ketakwaan ba'dallah subhanahu wa ta'ala, setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita katakan, kembalilah dengan ketakwaan. Kembalilah dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya kita akan selamat. Semangat menuntut ilmu mesti ada untuk mengetahui kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Mengetahui kebenaran dalam rangka mencari ridha Allah dan meninggalkan kebatilan demikian pula. Dan tentunya juga dalam rangka takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpa kalau kita melakukan kebatilan tersebut. Azab ya ikhwah, kebatilan yang kita lakukan tersebut itu adalah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jangan mengatakan, saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, azab itu ketika batu dari atas langit ditumpahkan oleh Allah dan mengenai kepala-kepala kita, sehingga kepala kita ketika tertimpa batu hilang, pecah dan seterusnya. Itu azab secara zahir berupa Allah datangkan hujan batu. Tapi azab pula apabila hati itu sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala
dan hati itu sudah tidak bisa merasakan mana yang hak, mana yang batil, sudah tidak bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita katakan azab yang seperti ini lebih hebat, lebih dahsyat dari sekedar jatuhnya apa? Hujan batu. Kalau jatuhnya hujan batu, orang yang tadinya menjalani kebatilan terkena batu, selesai tamat riwayatnya, dia tidak akan berbuat lagi daripada apa? Dosa, penyimpangan. Tapi kalau hatinya ditutup, hujan batunya tidak datang-datang, Allah akhirkan nanti di neraka, celaka dia. Dia terus menerus dengan kebatilannya dan bertambah dan bertambah dan bertambah dan bertambah, wal iyadzubillah, menumpuk. Jangan kita kira azab itu sekedar hujan batu atau hujannya atau musibah yang Allah datangkan yang sifatnya dari alam ini. Bukan. Demikian kita mengerti, belajar untuk mengerti kebenaran, karena belajar untuk mengerti kebenaran itulah takwa dalam rangka mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya untuk meninggalkan kebatilan dengan belajar dalam rangka kita menjaga diri kita dari azab yang bakal menimpa. Dan kita katakan tadi, cukup azab itu kalau dimatikan hati kita. Cukuplah azab kalau hati kita ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini satu bentuk contoh ketika kita meninggalkan ketakwaan. Tentunya di sana banyak contoh yang lain, tapi kita inginkan di sini dan kita tekankan di sini. Marilah kita bersama-sama untuk menjalani ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa. Kita ingat nasihat Imam tadi, Talq ibn Habib, kepada mereka di zamannya, dan nasihat itu sangat pantas untuk anak zaman ini atau kita yang berada di zaman ini, agar menjalani ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan itu kita akan selamat insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dengan firman-Nya tadi, wa qulu qaulan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan yang apa? Yang benar, yang lurus, yang baik. Berupaya untuk jujur di dalam berkata. Berupaya untuk berkata dengan perkataan yang indah, perkataan yang nikmat dan enak didengar telinga ketika dia mengucapkan perkataan. Itu termasuk dari makna wa qulu qaulan sadidan tadi dari ayat. Sadid, yakni benar, lurus. Kalau kita sudah suka mencela, kita sudah suka berkata bohong, kita sudah suka berkata dengan perkataan yang tidak dibimbing, kita sudah suka berbahasa dengan bahasa yang tidak beradab atau yang sejenisnya, yang menyelisihi perkataan yang benar dan baik, maka ketahuilah kita menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada kita, wa qulu qaulan sadidan. Apa sih manfaatnya berkata dengan perkataan yang baik? Tidak perlu kita juga jauh-jauh mengambil apa faedah dan manfaat. Dalam ayat itu Allah langsung memberikan jawaban. Kalau kita bertakwa, kita berkata dengan perkataan yang baik, benar, jujur, yuslih lakum a'malakum.
Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan kita. Memperbaiki amalan kita. Dan kita, hambanya, adalah orang-orang yang dituntut untuk memperbaiki amalannya. Kalau kita sendiri yang ingin memperbaikinya, berat bagi kita. Kita adalah hamba yang dhaif. Kita butuh kepada bantuan dan pertolongannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana datang bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut? yakni tentunya kita juga mesti menjalani perintahnya. Allah perintahkan bagaimana? Berkatalah dengan baik dan benar, maka Allah akan memperbaiki amalan kalian. Dan ini sebetulnya membantu makna takwa tadi, karena dengan takwa amalan kita akan menjadi baik. Dan apa manfaatnya kita berkata dengan perkataan yang benar? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan juga manfaat menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang datang kemudian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Dan ingatlah saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kemarin Al-Ustadz Afif hafizahullahu ta'ala kalau saya nggak salah di majelis ini mengajari kita makna kejujuran. Itulah yang diinginkan dengan waqulu qaulan sadida. Atau di antara yang diinginkan waqulu qaulan sadida. Kita jujur. Jujur dalam berkata. Benar dalam berkata. Dan itu simah ahlus sunnah atau sifat dari ahli sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah dari zaman ke zaman, ulama ahlus sunnah dari zaman ke zaman, diketahui oleh manusia dan disegani, mempunyai wibawa, dan juga dikhawatiri oleh ahlul bidah wal ahwa karena sifat jujurnya. Sifat jujur, benarnya di dalam berkata. Dan dalam bidang ilmu hadis dibutuhkan kejujuran. Atau dalam periwayatan hadis dibutuhkan kejujuran. Kebenaran di dalam berkata. Dan tentunya itulah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Lawannya al-kadzib, kedustaan. Lawannya adalah penyimpangan di dalam kebenaran dan perkataan. Sehingga dari bentuk kelaziman dari perintah Allah yang kedua tadi, dan merupakan nasihat bagi kita semua untuk bertakwa, untuk sebenar-benarnya di dalam berkata, dan untuk berlaku jujur di dalam berkata, yang ini semua membantu kita, membimbing kita kepada amalan yang lebih baik, karena Allah akan memberikan kepada kita islahul a'mal dalam ayat, dan juga akan menghapuskan dosa kita. Wallahu a'lam bissawab. Dengan keterangan-keterangan tadi, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah,
kita akhiri pertemuan ini dengan nasihat yang akhir dari ayat untuk mematuhi, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentaati nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bentuk taat yang sebenar-benarnya, bentuk taat pengikutan yang sebenar-benarnya. Jangan ketaatan yang semu, yang bentuknya kamuflase, tapi batinnya menyelisihi. Siapa yang melakukan itu semua, dia akan mendapati keberuntungan yang amat besar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fawzan 'azima. Keberuntungan yang besar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Demikian yang mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmu tersebut. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai macam bentuk penyimpangan, kesesatan. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas keistiqomahan di atas agamanya. Kita berharap demikian selalu kepada Allah dengan penuh merendahkan diri di hadapannya. Tidak pantas bagi kita untuk angkuh dan sombong di kehadapannya. Dengan mengingat doa yang diajarkan oleh Nabi kita tadi, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku meminta petunjuk, hidayah kepadamu, meminta ketakwaan kepadamu, meminta penjagaan darimu, dan meminta kecukupan darimu. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sebutkan tadi bagi pembicara secara khusus tentunya terlebih utama, dan bagi hadirin dan yang mendengarkan al-mustami'una wal mustami'at. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.